Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Azharia dengan NPM 31122111123. Saya berasal dari kelas A2 Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan membuat sebuah video presentasi yang dimana ditujukan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Komunikasi Massa yang diampu oleh Ibu Widya Puri Prastiningsias MIKOM. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang media konvensional dan media cetak. Apa itu media konvensional? Media konvensional adalah media yang telah ditemukan lebih dahulu sebelum media baru. Media konvensional biasa digunakan untuk mengirim atau menerima pesan dan informasi kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, media konvensional sering disebut dengan media komunikasi massa. Media komunikasi massa atau media massa adalah media yang mampu menyebarkan pesan atau informasi kepada masyarakat atau khalayak massa secara bersamaan dengan jangkauan yang relatif luas dan dalam waktu yang singkat. Media konvensional ini dapat dibedakan menjadi media cetak dan media penyiaran. Namun pada kesempatan kali ini saya akan lebih banyak menjelaskan tentang media cetak. Media cetak adalah media yang proses penyebaran informasinya dilakukan dengan menggunakan teknologi cetak dan dalam bentuk cetak. Media komunikasi yang termasuk dalam media cetak adalah surat kabar, majalah, tabloid, dan sebagainya. Sedangkan media penyiaran, media yang menyampaikan dan menyebarkan pesan serta informasinya dalam bentuk siaran. Media komunikasi yang termasuk di dalam media siaran yaitu adalah radio dan televisi. Pengertian media cetak menurut para ahli, Erik Barno mengutarakan bahwa media cetak atau print page merupakan segala barang yang dicetak dan ditujukan untuk umum. Sedangkan Adrian D. Hadjianto dalam jurnal White Space dalam iklan media cetak pada tahun 1999 menuliskan bahwa media cetak adalah media yang bersifat statis yang mengutamakan pesan visual. Pesan visual artinya pesan atau informasi yang hanya bisa dilihat menggunakan indera penglihatan. Informasi yang termuat dalam media cetak sifatnya umum dan tidak terbatas pada ruang lingkup atau kelompok tertentu saja. Selanjutnya adalah ciri-ciri media cetak. Adapun ciri-ciri media cetak tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, media cetak ini memiliki ciri-ciri praktis. Mengapa? Karena media cetak mudah dibaca kapanpun dan dimanapun. Yang kedua yaitu bersifat massal karena diproduksi untuk permintaan orang banyak. Yang ketiga yaitu dapat ditemukan sampai daerah pelosok. Dan yang terakhir yaitu bisa disimpan sebagai arsip atau koleksi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis media cetak menurut Curoto pada tahun 2004. Di antaranya adalah surat kabar, majalah, tabloid, buletin, dan buku. Pertama yaitu surat kabar atau koran. Surat kabar atau biasa disebut koran merupakan media cetak yang paling berkembang di masyarakat. Surat kabar merupakan kumpulan berita, artikel, cerita, iklan, dan sebagainya yang dicetak dalam lembaran kertas ukuran plano, terbit secara teratur, bisa setiap hari atau seminggu sekali. Media cetak berupa surat kabar ini berisi informasi bervariasi yang dimulai dari hiburan, politik, pendidikan, kesehatan, keuangan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu majalah. Majalah merupakan kumpulan berita, artikel, cerita, iklan, dan sebagainya yang dicetak dalam lembaran kertas kuarto atau folio disilip dalam bentuk buku. Majalah biasanya terbit secara teratur setiap seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau 1 bulan sekali. Majalah ini biasanya memberi
saja, semua tergantung dengan tema majalah tersebut. Yang ketiga yaitu tabloid. Tabloid adalah kumpulan berita, artikel, cerita, iklan, dan sebagainya yang dicetak dalam lembaran kertas broadcast dan dilipat seperti surat kabar. Isi dari surat kabar jenis tabloid ini tidak begitu keras. Tabloid hanya memberikan berita sederhana seperti olahraga, dunia selebriti, musik, kriminalitas, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu buletin. Buletin adalah kumpulan berita, cerita, artikel, iklan, dan sebagainya yang dicetak dalam lembaran kertas ukuran broadsheet atau ukuran kuarto serta plano dan dilihat seperti surat kabar dengan penerbitan berkala. Terakhir adalah buku. Buku adalah tulisan yang berisi tentang ilmu pengetahuan, esai, cerita panjang, kisah perjuangan, dan lain sebagainya yang dicetak dalam lembaran kertas ukuran setengah kuarto atau setengah folio dan dijilid rapi. Setiap kertas pada buku disebut halaman. Buku merupakan media yang dibuat untuk memberikan informasi yang luas untuk menambah wawasan bagi pembacanya. Ini adalah kelebihan dan kekurangan media cetak. Kelebihan media cetak yaitu harga yang terjangkau, dapat menjangkau semua generasi, topik yang disampaikan beragam, dapat diarahkan pada target demografi tertentu, bisa disimpan sebagai referensi, dan mudah dibaca juga dipahami. Sedangkan kekurangan media cetak yaitu tidak bisa menjangkau secara global, kurang cocok untuk iklan jangka panjang, berita ini hanya berupa tulisan dan gambar, penyebaran berita lambat, dan yang terakhir biaya produksi dan distribusi mahal. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian. Pepatah mengatakan, tak ada gading yang tak retak. Begitu pula dengan video presentasi ini. Manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Seperti ilmu padi, semakin merunduk semakin berisi. Begitu juga dengan indahnya berbagi, jikalau berilmu, jangan sungkan mengomentari. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.